Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan seluruh ketetapan takdirnya adalah yang terbaik. Kita diberikan sarana syariat salat. Salat ini bisa menjadi wasilah untuk memperbaiki seluruh kehidupan kita. Karena di antara fungsi salat, inna salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Kalau benar salat kita ini insyaallah perbuatan-perbuatan buruk, pikiran-pikiran kotor, keinginan-keinginan jahat itu akan dijauhkan dari kehidupan kita. Itu kuncinya ada di salat jamaah dimuliakan Allah. Karenanya disyariatkan agar kita senantiasa menjaga salat. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan juga syariat-syariat yang lain. Di dalam agama ini, syariat-syariat itu semua adalah penghantar kebaikan dan kemaslahatan. Kalau tidak ada syariat itu, kita tidak tahu gimana nasibnya. Maka sekali lagi marilah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini jamaah dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan pada bab yang ke-9 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab fi tafkiri fi 'azimi makhluqatillah taala. Bab tafakkur, memikirkan tentang keagungan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa fana'id dunya, dan sifat dunia yang akan rusak, yang akan hancur. Jadi dunia ini kenikmatannya semakin ke belakang, dia semakin habis. Wa fana'id dunya. Tapi kenikmatan akhirat itu semakin bertambah. Jadi berbeda Pak. Kalau kenikmatan dunia itu menurun terus begitu ya, habis, hancur Pak. Dan penghancur semua itu adalah kematian. Sehingga Nabi mengatakan aksiru dzikra hadza min ladzat, kalian banyak-banyaklah mengingat penghancur keladzatan, yaitu al-maut. Kalau kematian sudah datang, jabatan yang kita kejar itu Pak, kita tinggalkan. Harta yang kita tumpuk-tumpuk tidak bisa kita manfaatkan. Keluarga, istri, anak yang kita banggakan, mereka tinggalkan kita semua. Wa fana'id dunya. Kemudian kita perlu tafakur tentang hal ini supaya kita ini tidak hubbud dunya, habis-habisan urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat tinggal sisa sajalah Pak. Kapan baca Al-Quran? Ya kalau sempatlah Ustaz. Kapan sholat? Ya nantilah. Kalau sudah agak senggang lah. Kapan taubat? Nunggu pensiun lah. Masih muda ini janganlah terlalu keburu-buru nih, gitu ya. Jadi kita ini lupa bahwasanya kenikmatan dunia ini akan hancur. Sedangkan kenikmatan akhirat itu jamaah dimuliakan Allah, dia semakin hari semakin meningkat. Terus begitu ya. Puncaknya adalah ketika kita sudah berada di surga. Jadi ketika kita sholat, bisa melakukan ketaatan-ketaatan ya, satu demi satu ya, ketaatan satu dengan yang lain. Terus ini akan semakin menambah Bapak khair, kebaikan. Kita semakin tenang menghadapi masalah. Ya akan ada masalah, kita bisa mengontrol diri kita. Menghadapi problema keluarga, kita bisa
mengelola diri kita, tidak sampai kemudian kita terjerumus pada kehancuran itu. Kenapa? Ya, kita ini sudah tahu ini arah dunia, ujian-ujian dunia ini kemana, kita paham betul, Pak. Paham betul ya. Ujian itu tidak selamanya lah. Udah tunggu aja, Pak. Kita nggak bisalah menyelesaikan, tunggulah waktu nanti menyelesaikan sendiri. Jadi kenapa kita bisa setenang itu? Ya, kita tahu ini tidak selamanya lah dunia ini. Dunia ini sifatnya fana, wa fana'id dunia. Jadi perlu kita tafakuri hal itu supaya kita ini tidak hubbud dunya, ya. Sampai kemudian menghalalkan segala macam cara untuk meraih cita-cita syahwat dunianya. Jangan. Kita pengen, tapi kok diharamkan oleh Allah, tidaklah, nunggu nanti aja. Kalau sudah di akhirat, di dunia ini sabar aja. Bisa, Pak? Halo? Wa fana'id dunya wa ahwalul akhirah, dan kita juga perlu tafakkur tentang kengerian akhirat. Oh, ini kondisi-kondisi akhirat ini bagaimana, Pak? Kita baca tentang keindahan surga, jadi semangat kita ini, Pak. Masya Allah, betapa indahnya surga. Seluruh rasa sakit, capek, kesengsaraan dunia, baru saja kita masuk ke dalam surga, hilang semua itu, Pak, rasa itu, Pak. Padahal mulai lahir sampai mati hidupnya sengsara, tapi dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, hanya sejenak saja ditanya, fulan, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan hidup? Tidak pernah, ya Allah. Kenapa? Saking dahsyatnya kenikmatan surga. Ini orang mulai lahir sampai matinya ini hidupnya soro, Pak. Tapi kalau sudah dapat nikmat surga, oh sampai begitu dahsyatnya, ya Allah, betapa nikmat surganya, ya. Tapi nggak gampang juga masuk surga, Pak. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Ada banyak ujian, ya. Ujian keikhlasan, ujian kesabaran, ujian apa? Untuk kegigihan melakukan ibadah. Ada banyak ujian-ujian yang akan kita hadapi. Kalau kita lolos, dengan perintah kita jalankan, dengan larangan kita tinggalkan, ya. Meskipun kadang-kadang, mana nih? Kita seringkali ada kompromi-kompromi nih. Sekali ini aja boleh nggak ya kira-kira ya? Mumpung nggak ada yang tahu nih. Kira-kira. Nah ya, kompromi-kompromi ini kita tundukkan pada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang Allah ridhoi ini? Kita istiqomah kepada Allah. Meskipun kita nggak sepenuhnya sempurna gitu ya. Sholat nggak sempurna lah kita, nggak apa-apa. Yang penting kita berusaha. Allahu Akbar. Kadang ingat, kadang lupa, balik lagi terus begitu kita berusaha istiqomah kepada Allah. Ya. Begitu juga tentang neraka. Oh, masya Allah, neraka itu dari pintu mulut neraka sampai ke dasarnya itu baru bisa, kalau ada batu dijatuhkan itu sekitar 40 tahun, Pak, baru sampai dasarnya. Jatuhnya saja mau balik lagi itu sudah susah, 40 tahun. Kira-kira kedalamannya gimana? Bisa dibayangkan enggak itu, Pak? Halo? Jangan bisa bayangkan, Pak. Neraka itu saking dalamnya, artinya apa? Untuk memuat satu komplek, jangankan satu komplek ini ya. Kira-kira kedalaman itu untuk memuat warga se-Surabaya, se-Jawa Timur masuk enggak tuh, Pak? Hah? Masih lebih-lebih itu ya. Ya Allah, neraka, naudzubillah, Pak. Paling ringannya neraka diterima oleh pamannya Nabi Abu Thalib radhiyallahu yang kemudian didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu agar diringankan adabnya, dia terkena, Pak, hanya telapak kakinya saja dengan api neraka, otaknya ini sudah mendidih. Ya Allah, kita ini betapa banyak dosa kalau gitu. Kan setiap dosa itu ujungnya adalah
azab, dan azab Allah adalah nerakanya. Makanya kita tidak boleh ya meremehkan. La tahqiranna saghiratan, ya la tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Jangan pernah meremehkan dosa meskipun kecil. Ketahuilah bahwa gunung yang besar itu adalah hasil dari tumpukan dari debu yang kecil-kecil itu. Dan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahlul akhirah wasairu umurihima, dan seluruh perkara tentang dunia dan juga akhirat. Wa taksirun nafas, kita perlu membatasi angan-angan. Urusan angan-angan ini Pak ya, kadang-kadang melebihi kemampuannya. Umurnya seberapa, pengennya gak ketulungan ya Pak ya. Kadang-kadang kita tuh begitu. Urusan angan-angan, pengen ini. Belum tentu besok masih hidup ini orang. Tapi keinginannya Masya Allah. Bahkan urusan anaknya sudah dipikir Pak. Cucunya nanti gimana, kadang dipikir sudah. Allahu Akbar. Wa tahdzibiha, kemudian perlu meluruskan nafsu, keinginan ini, hawa nafsu kita. Wa hamliha 'alal istiqamah, kemudian mengantarkannya agar senantiasa istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah dimuliakan Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan bahwasanya tafakkur dalam makhluk-makhluk Allah ya, ketika kita melihat keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini akan mengantarkan pada ma'rifatullah, kita mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya tafakkur itu agar kita ini semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ini perlu melakukan tafakkur ya. Mengingat Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi kita senantiasa mentafakuri tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadzal 'alam ila fana'in la yarji'u ila rabbih. Dan nanti seluruh alam ini, jamaah dimuliakan Allah, kita harus ketahui bahwasanya kita pun juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dan semua yang ada di dunia ini akan kembali kepada Allah dan semuanya akan dibalas aufa, sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Jadi dibayar tunai semua nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan kebaikan, pasti dibalas dengan kebaikan. Kalau kita melakukan keburukan, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi itu kita perlu mentafakuri hal itu agar kita lebih hati-hati. Ya. Agar kita lebih hati-hati supaya tidak menggampangkan dosa-dosa yang kita anggap kecil. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan kabar kepada kita bahwa setiap langkah kaki kita menuju masjid ini satu langkah dinilai oleh Allah, diangkat derajatnya, dihapus dosanya, dicatat satu kebaikan. Terus bahkan bayangkan, langkah kaki saja dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi urusan yang lebih besar, Pak. Apalagi kerja, ngurus keluarga, mendidik anak, ya. Melangkah kaki saja dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lebih besar daripada itu. Jadi semua nanti kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah menjelaskan ya, fi tafakkur fi makhluqatillah, tentang
keagungan tafakur terhadap makhluknya Allah itu, dan juga wabadi'is sun'ih, tentang keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wartibatu dzalika bil istiqamati ala manhajillah, ya. Dan mengkaitkan hal itu semua agar seseorang senantiasa dalam istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menuliskan dalam Miftahud Darus Sa'adah, itu menjadi kunci apa? Kebahagiaan, menjadi kunci keselamatan bagi kita semua. Sehingga jemaah dimuliakan Allah, di dalam bab ini Imam An-Nawawi mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Qul innama a'idukum biwahidah. Kata Nabi kepada orang-orang kafir, katakanlah sesungguhnya aku ingin memberikan kepada kalian peringatan yang satu saja. Satu perkara saja. Antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Cobalah kalian ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir tentang kenabianmu, ya, sebagai bantahan kepada orang-orang kafir yang menuduhmu bahwasanya kamu ini gila. Maka turunlah ayat ini. Jadi Nabi Muhammad ini dengan dakwahnya agar menyembah Allah yang esa, ya, melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kembali mereka tidak boleh menyembah patung, enggak boleh meminta kepada jin dan seterusnya, hanya minta kepada Allah. Dengan syariat itu Nabi Muhammad dikatakan orang gila ini, ya. Muhammad ini gila. Atau bahkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Isra itu Pak, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu kurang lebih butuh waktu 1 bulan Pak, PP waktu itu Pak. Ya, jika ditempuh dengan kendaraan. Nabi Muhammad hanya semalam. Kira-kira kalau jenengan hidup di masa Nabi, awal-awal nubuah, kira-kira jenengan bisa nerima nggak itu Pak? Hah? Mungkin ya. Akan termasuk golongan orang-orang yang murtad begitu ya, atau kafir terhadap Rasulullah. Ini Muhammad sudah gak waras kayaknya ini. Gimana bisa menempuh satu jarak yang harusnya 1 bulan, ngomong semalam dari Masjidil Aqsa bahkan naik ke langit ke-7. Ini Muhammad gila sudah ini. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini fitnah-fitnah seperti ini banyak dilancarkan oleh orang-orang kafir. Dan tidak sedikit orang Islam yang baru masuk kemudian murtad Pak. Iya benar ini. Muhammad paling tidak waras ini. Kok bisa dia mengaku-ngaku melakukan perjalanan yang tidak mungkin ditempuh hanya semalam. Nah, bayangkan Pak. Maka beruntung juga kita ini ya, nggak hidup di zaman awal-awal nubuah. Karena tidak bisa dimasuk akal itu Pak. Tidak masuk. Bayangkan. Ya Allah, bersyukur kita ini menjadi orang yang beriman kepada Allah, ya, hanya mendengar kisah-kisahnya. Makanya ayat itu mengatakan Subhanalladzi, Maha suci Allah dari segala aib, untuk memperjalankan Muhammad dengan perjalanan yang 1 bulan itu ditempuh hanya sekejap saja. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Allah semuanya mungkin, ya. Sehingga Nabi Muhammad ketika difitnah-fitnah seperti itu dikatakan kul innama a'idukum biwahidah, katakan kepada orang-orang kafir yang memfitnah bahwasanya engkau ini gila, qumu lillahi qiyaman khalisan min ghairin hawa wala asabiyah. Coba malam-malam mereka tanya pada dirilah, atau mungkin diskusi satu dengan yang lain dengan hati yang bersih, nggak ada intervensi, nggak ada rasa takut ancaman, begitu ya Pak ya. Pokoknya sudahlah, gitu. Bersih dia nih, tanpa intervensi, tanpa apa-apalah begitu ya. Kemudian berpikir tentang Muhammad ini, iya ya Muhammad ini gila atau waras kira-kira, nah, gitu ya.
Coba kalau nggak bisa sendiri, tanya dengan kawannya. Apakah Muhammad ini benar-benar gila atau tidak? Ya, dipikir, masa orang gila nikah istrinya sampai banyak begitu Pak Nabi Muhammad? Tidak mungkin kan? Hah? Kemudian masa kalau gila pengikutnya banyak? Hah? Tidak mungkin. Bahkan mereka sendiri juga memberikan gelar kepada Nabi Muhammad sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Antakumu lillahi masna wa furada summa tatafakkaru. Jadi diperintahkan ya, bahwasanya kalau mereka menuduh Nabi Muhammad adalah orang yang gila, masa dengan model yang seperti itu, pengikutnya yang banyak, omongannya yang begitu istimewa dan perjuangannya yang luar biasa itu dikatakan gila. Coba kalau kamu punya pikiran yang jernih begitu ya, merenunglah ya. Sehingga kita ini rupanya butuh Pak sesekali gitu ya, merenung Pak, merenung. Kalau jenengan punya problem dalam keluarga, sesekali Pak merenung malam harinya ya. Dulu nggak punya apa-apa, baru menikah ya bisa seneng. Masa sekarang sudah dikasih nikmat segini banyak, kok hidup saya tambah susah? Ini yang salah ini siapa ini kira-kira? Ya. Dulu belum punya apa-apa masih bisa bahagia, kok sekarang sudah punya apa-apa malah sengsara. Ini ada problemnya di mana ini? Jadi jamaah dimuliakan Allah, untuk menjadikan kita ini bisa istiqomah ya, itu rupanya nggak perlu kita ini harus semedi, kemudian bertapa naik ke gunung gitu ya. Coba jenengan angan-angan lihat langit ya, sebesar ini nggak ada tiangnya kok bisa tetap kokoh di atas. Padahal kita ini bangun gedung yang bertingkat yang sepertinya kokoh itu juga rupanya bisa roboh, bisa rapuh. Ini Allah ini sejak zaman dahulu sudah sekian lamanya membangun sedemikian besarnya tanpa ada tiang. Masya Allah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Gitu ya. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kita melihat alam raya gitu. Oh, kalau kita melihat di dalam laut, Pak, begitu banyak segala macam hewan, binatang, ikan yang besarnya ternyata melampaui tubuh kita, bahkan mungkin melampaui besarnya kapal-kapal yang ada di lautan itu. Dan jumlahnya bermiliar-miliar itu. Semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Maha besar Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jenengan diem merenung gitu aja Pak, itu bisa berpahala dan bisa menjadikan kita ini lebih istiqomah. Ya. Jadi kita perlu ya, melihat dan memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, inna fi khalqis samawat, sesungguhnya dalam penciptaan langit-langit yang ada ini, wal ardi, dan juga penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar ya, pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab, adalah tanda bagi orang-orang yang berakal, bagi orang-orang yang cerdas. Jadi langit bumi ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini Pak. Jadi ayat-ayat Allah itu ada yang sifatnya tertulis Pak. Apa itu? Al-Quran. Itu ayat-ayat Allah. Tidak boleh sembarangan kita meletakkannya. Membacanya juga harus memenuhi hukum-hukum tajwid. Hati-hati ya Pak ya. Kenapa? Kok jenengan bacanya harus begitu? Ini ayat-ayat Allah. Harus kita jaga. Ada ayat-ayat Allah yang bentuknya kauniyah, ciptaan ini Pak. Langit, bumi, gunung-gunung yang besar, lautan yang terhampar luas gitu Pak. Masya Allah.
Kita ini kalau sudah berada di tengah laut itu merasa, ada yang merasa besar Pak kalau sudah tengah laut Pak. Udah kecil kita ini Pak. Bisa sombong kita ini? Saya pernah itu Pak, berjalan di ujung di pantai selatan, di pantai Ngeliep itu. Ada satu lahan yang menjorok ke tengah laut. Saya jalan gitu sampai di ujung ada batu karang yang besar itu ya. Kemudian ada demburan ombak yang begitu dahsyat bisa menggetarkan yang di atasnya itu Pak. Dihantam ombak gitu ya, bergetar itu. Kalau kita jatuh di situ hancur gitu itu Pak. Baru terasa ya Allah, betapa kecilnya kita ini. Apa yang kita sombongkan, Masya Allah. Betapa agungnya Engkau ya Allah. Gitu Pak. Tak ada apa-apanya. Kita ini kadang-kadang sombongnya luar biasa ya Pak ya. Manusia ini kecil, lemah tapi keinginannya jauh melampaui kemampuannya ya. Kesombongannya kadang melampaui keilmuan yang dimilikinya, Masya Allah ya. Maka ayat-ayat Allah, ada juga ayat-ayat Allah itu ternyata di dekat kita Pak. Siapa itu? Pasangan-pasangan kita ini. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Loh, jadi istri, suami kita ini sedang berhadapan dengan ayat-ayat Allah. Maka suami tidak boleh Pak sembarangan sama istri ya. Begitu juga istri tidak boleh kemudian mentang-mentang atau apapun lah begitu ya, problem kemudian dia melampiaskan segala emosinya, lupa yang dihadapinya adalah ayat-ayat Allah. Maka kalau mengenal gini kira-kira gimana nih Pak? Mau marah berhadapan dengan ayat Allah, gak marah ini juga dongkol artinya ya Pak ya. Tapi gimana kira-kira? Dengan memahami itu kita bisa istiqomah di tengah kesabaran, bersabar kepada menghadapi ujian-ujian itu. Alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang ulul albab itu seperti apa sih? Yaitu mereka yang senantiasa mengingat Allah. Qiyaman, di saat dia berdiri ingat Allah. Qu'udan, duduk-duduk seperti ini ingat sama Allah ya. Wa ala junubihim, tidur pun juga ingat Allah. Kan posisi kita begitu Pak, qiyam mungkin dengan aktivitas jalan, bekerja, atau istirahat dengan duduk atau tidur kita. Nah, apapun aktivitas kita ini harus senantiasa mengingat Allah ya. Bangun tidur, mau tidur ingat Allah. Diajarkan Nabi baca doa, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Mau tidur kita ingat Allah, baca doa. Bangun tidur juga ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Ahyana, yang Engkau hidupkan lagi aku ini, ba'dama amatan, setelah aku ini mati. Jadi tidur itu adalah seperti saudaranya mati Pak. Jadi kita berdoa begitu ya Allah. Jadi bangun tidur nggak langsung lihat HP Pak. Kita ini bangun tidur yang dilihat pertama apa? Sekarang ini lihat HP. Ya, Masya Allah. Allah ya. Kita berdoa kepada Allah. Wa ala junubihim ya. Wa yatafakkarun. Ulul albab itu diantara sifatnya adalah senantiasa bertafakkur Pak. Memikirkan fi khalqis samawati wal ardh. Untuk mengingat Allah dengan seluruh penciptaannya ini, sehingga dia katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar ya. Jadi ini Masya Allah. Jadi agar kita ini tidak sombong, ajak diri kita ini menyadari bahwa kita ini kecil, gak ada apa-apanya Pak kita ini Pak ya. Di atasnya gunung masih ada yang lebih tinggi. Apa Pak? Rumput itu Pak. Jadi gunung ini yang meskipun sebesar itu ada yang lebih tinggi dari dia. Rumput yang tumbuh di atas gunung itu. Nah, kita ini makanya jangan terlalu sombong dengan diri kita. Makanya dengan bertafakkur ini kita menyadari bahwa kita ini kecil di hadapan makhluk Allah yang besar sekali ini Pak.
Di bumi, ada langit, ada planet-planet. Belum ada apa-apanya kita nih. Kalau dilihat semakin jauh kita ini mungkin hanya ada setitik begitu saja ya dari seluruh makhluk Allah. Apa yang mau kita sombongkan dengan kondisi itu, Pak? Ya. Kecil dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kita ini merasa paling pintar. Nggih. Paling mampu. Kalau nggak ada saya, kalau bukan karena saya, kalau bukan kesombongan ini, masya Allah, enggak, Pak. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk melakukan ketaatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk menolak keburukan itu illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Jenengan, saya bisa di sini nih, Pak. Kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak bisa. Ya Allah, jenengan bisa duduk, nikmat duduk ini kalau nggak dibantu oleh Allah nggak bisa, Pak. Diambil saja satu sarafnya, selesai sudah. Ya, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Jadi kita nggak boleh merasa terlalu sombong gitu ya. Oh, justru orang itu semakin kaya, semakin banyak butuh orang lain, nggak bisa sendiri. Ya nggak? Iya nggak, Pak? Hah? Orang semakin kaya, semakin banyak butuh bantuan orang lain. Semakin tidak mampu orang ini, Pak. Semakin lemah orang. Makanya ada satu kisah fiktif ini. Ada seorang profesor ya. Ini tingkat akademis paling tinggi ya. Ya, Pak ya. Profesor. Dia melakukan penelitian. Nah, karena melakukan penelitian ini dia butuh merasakan langsung, dia masuk pedalaman. Kemudian dia mau menyeberang ke satu pulau. Akhirnya dia menyewa kapal, naik bersama seorang nelayan yang tidak pernah sekolah. Ya, di tengah menyeberang itu, Pak. Si nelayan ini mengayun kanan kiri dengan ayunan itu dia bisa bergerak. Ditanyalah nelayan itu oleh profesor, wahai fulan, wahai bapak nelayan, kamu pernah tidak belajar ilmu fisika? Fisika ini tentang gaya mungkin ada gerakan ini dan seterusnya itu. Kata nelayan ini, wah maaf Tuan, saya tidak pernah sekolah, saya tidak pernah belajar ilmu fisika. Wah, berarti betapa kasihan engkau, kalau engkau nggak belajar fisika maka seperempat hidupmu sudah hilang. Ya, didengarkan aja gitu, Pak. Berjalan lagi dia melihat ada orang bertransaksi mungkin di laut gitu ya, membayar ini dan itu. Dia tanya, apakah kamu, wahai fulan, pernah belajar ilmu ekonomi? Waduh, jangankan ekonomi, Pak, kita ini ya sudah seperti ini aja sudah bersyukur. Oh, ya. Betapa kasihannya engkau ini. Kalau orang tidak belajar ilmu ekonomi, maka seperempat masa hidupnya telah sia-sia. Terus berjalan lagi gitu ya. Tanya lagi, engkau pernah belajar tidak ilmu matematika? Supaya bisa menghitung ini dan seterusnya gitu. Ditanya matematika lagi gitu ya. Saya ini ya kehidupannya ya di laut seperti ini, Pak. Gimana mau belajar? Kata profesor itu, betapa kasihannya engkau ini. Kalau kamu tidak pernah belajar matematika, maka seperempat kehidupanmu pun juga telah hilang. Jadi dia ini kurang lebih tinggal 25% aja lah, Pak. Nelayan ini ya kehidupannya tinggal 25%, tidak pernah belajar dia. Kemudian di tengah perjalanan ini, Pak, terjadi badai, hujan lebat. Akhirnya perahu yang dinaikin nelayan dan profesor itu terbalik, Pak. Si nelayan ini kemudian tanya kembali, wahai profesor, apakah kamu pernah belajar berenang? Waduh, tidak bisa ini, gimana ini? Wah, kalau begitu 100% hidupmu telah sia-sia gitu ya. Si nelayan ini bisa berenang, si profesor ini yang memiliki segudang ilmu
dia tidak bisa berenang dan dia tenggelam. Gitu. Jadi makanya kita ini jangan terlalu sombong dengan ilmu kita. Ya. Bahkan orang itu semakin mendalami ilmunya, dia semakin bodoh. Ya, iya kan Pak? Orang ini semakin, bayangkan, semakin dia spesialis, dia semakin sedikit ilmu yang dimiliki. Betul nggak dia Pak? Hah? Kalau dia spesialis saraf, ya dia yang ditangani hanya saraf saja. Spesialis telinga ya telinga saja yang dia. Tidak menangani yang lain lah kira-kira. Jadi semakin dia spesifik itu semakin sedikit ilmunya. Maka dia semakin menyadari iya ya ternyata ilmu saya ini hanya nggak sebanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. Ya. Jadi jamaah dimuliakan Allah, tujuan dari tafakkur itu memang sisi lain dari sisi ilmiahnya kita tahu, tapi tujuan utamanya adalah agar kita ini mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila, bahwasanya ciptaan ini tidaklah berhenti pada urusan dunia saja, tapi ada perkara yang lain. Ya. Jangankan urusan yang besar Pak, kita ini kalau ngelihat nyamuk itu istimewa nggak Pak? Hah? Yang sering kita pukul itu loh Pak, kalau gigit itu istimewa sekali. Bayangkan makhluk sekecil itu, gitu ya. Sekecil itu Allah buat sedemikian rupa. Kira-kira ototnya nyamuk itu seberapa besarnya Pak? Hah? Atau usus-ususnya, kemudian di dalam usus itu juga ada hewan-hewannya dan seterusnya, kira-kira ya apa itu buatnya Allah ini? Masya Allah, betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Dengan nyamuk itu kira-kira sia-sia enggak Allah menciptakan itu? Betapa banyak orang itu bisa hidup ya karena adanya Allah, ciptaan Allah yang namanya nyamuk ini. Muncullah obat nyamuk, ya Pak ya. Atau mungkin untuk mengoles kulit anti nyamuk, minyak anti nyamuk, ya, pabrik-pabrik ya, belum lagi untuk dengan anti nyamuk elektrik yang penyedot nyamuk segala macam lah nih. Masya Allah, itu baru dari nyamuk saja nih. Yang kita anggap selama ini mengganggu begitu ya, ternyata dari situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan banyak sekali nikmat kepada kita semua. Jadi dengan fenomena-fenomena alam yang ada di hadapan kita ini senantiasa harus kita pikirkan ya. Ada ciptaan Allah yang sifatnya indah ya, bagus, pegunungan, bunga-bunga, taman-taman, tapi juga ada yang menakutkan ya. Ada ciptaan-ciptaan Allah, makhluk Allah yang luar biasa. Ada angin puting beliung misalkan ya. Ada badai yang begitu dahsyat dan seterusnya. Ini ciptaan Allah semua. Maka kita harusnya dengan itu semua bertafakkur, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Ya. Tidak kemudian malah main-main gitu. Kadang-kadang kita ini sekarang kebablasan. Ada lihat bencana gitu Pak ya, malah selfie. Bayangkan. Harusnya bertafakkur, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah menurunkan ayat-ayat, tanda-tanda yang menakutkan itu agar kita ini ada muncul perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Gimana kalau musibah itu menimpa kita? Di saat kita senang-senang, di saat kita bermaksiat, di saat kita ini belum sholat, ya Allah, kita taubat ini kepada Allah. Begitu. Bukan malah selfie gitu. Sekarang ini kebablasan ya, kebablasan. Dengan musibah, bencana itu tidak malah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seperti ada gerhana matahari, gerhana bulan. Ya, ketika terjadi gerhana itu, ya, bahwasanya keduanya adalah innasyamsa wal qamara
ayatun min ayatillah la yankashifani limauti akhadin. Bahwasanya matahari, rembulan itu adalah dua di antara ayat-ayat Allah. Tidak terjadi gerhana bukan karena terjadinya gerhana itu bukan karena kematian seseorang atau kelahiran seorang tokoh, tidak, tetapi itu adalah sebagai bentuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika terjadi gerhana itu kita malah disuruh sholat. Jangan-jangan ini mau terjadi kiamat, misalkan ada bencana atau apa begitu. Makanya Nabi Muhammad itu ketika terjadi mendung, Pak, gelap, belum juga turun hujan, Nabi mondar mandir, maju keluar masuk begitu. Sampai Ibunda Aisyah ini heran, kenapa Nabi begitu? Ya, dulu kaum Samud, kaum Ad begitu ya, melihat mendung itu dikira hujan, ternyata azab yang diturunkan Allah kepada mereka. Makanya aku khawatir kalau ini adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala sampai benar-benar turun hujan. Kalau turun hujan, bila berdoa Allahumma sayyiban nafi'ah. Begitu jamaah dimuliakan Allah, bagaimana tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bertafakur, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah mereka yang senantiasa mengingat Allah kecuali orang-orang yang cerdas. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan dikatakan ulama itu adalah ketika dia hamba-hamba, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, ketika melihat ayat-ayat Allah muncul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di ayat tafakur di sini disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat bagaimana Allah menciptakan al-ibil, onta itu, Pak. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidaklah kalian melihat bagaimana Allah meninggikan langit itu. Wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana Allah menegakkan gunung-gunung. Wa ilal ardi kaifa sudihat, bagaimana Allah menghamparkan bumi. Fadzakir innama anta mudzakir. Ini adalah peringatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya agar melihat penciptaan Allah, sehingga ketika melihat itu semua yang keluar dari lisan kita Subhanallah. Makanya doa naik kendaraan itu apa, Pak? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bayangkan, Pak, besi yang besar itu jenengan bisa tunggangi, sedemikian rupa. Kuda, unta yang lebih besar, kurang besar lagi gajah itu, Pak, segede itu bisa ditundukkan oleh manusia, ditunggangi oleh mereka. Bisa untuk kerja, bisa untuk hiburan dan seterusnya. Makanya siapa yang menundukkan itu semua? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakhkhara lana hada. Allah yang menundukkan itu semua untuk kita. Kalau dia marah, Pak, itu habis kita ini manusia. Ya kan? Tetapi semuanya ditundukkan oleh Allah untuk kita semua. Makanya kita patut bertafakur, memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita ini bisa istiqomah, Kita mengenal hubungan seorang makhluk dan seorang khalik, dan semua yang diletakkan dalam kehidupan kita ini semuanya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu yang kita bisa bahas dari ayat-ayat tafakur, dan ini merupakan satu ibadah yang sangat agung, yang kalau kita lakukan insya Allah akan semakin membuat kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira itu yang bisa kita bahas karena sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.